apa kabarnya hari ini? Hey, di weekend ini Simbok lagi ada di Yogyakarta ya kan, udah ketahuan banget sebenarnya dari sajian yang ada di depan ini. Tapi sabar ya, nanti akan kita bahas apa sih sebenarnya yang ada di sini. Dan kali ini Simbok lagi ada di salah satu outlet pusat oleh-oleh Bakpia Citra yang ada di Yogyakarta. Ada di mana ini? Ada di Jalan Gejayan. Tepatnya di mana? Sabar, nanti kita akan ngobrol langsung sama ownernya ya kan, yang selama ini pasti kawan Simbok udah penasaran Bakpia Citra ini udah ada di mana-mana outletnya, dimanapun kita pengkolan ketemu. Nah, siapa sih sebenarnya yang ada di balik itu? Sudah ada di sebelah Simbok dong. Kita mau tanya-tanya dan kita mau bahas bersama ya, gimana sih ya kiat bisnisnya dan tips and triknya sampai beliau ini bisa mengembangkan pusat oleh-oleh sampai sebesar ini. Oke kan? Oke dong. Iya, langsung aja ya kita ngobrol sama Ibu Sevi. Aku panggilnya apa dong ini ya? Mbak Sevi? Mbak aja deh. Mbak aja ya. Dia ternyata masih muda banget Kak loh gitu, ya. Kak gitu. Pengennya segitu ya, kakak gitu ya. Mbak Hai Sevi, Mbak. apa kabarnya? Baik. Baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat. Seger banget loh aku ngelihatnya. Seger ya. Habis diguyur. Habis diguyur ya. Mbak Sevi ini apa namanya? Aku akhirnya nyampe juga di Yogyakarta. Terus abis itu sebenarnya udah penasaran lama banget nih ya. Udah sering ngeliat outletnya Bakpia Citra, tapi selalu kehabisan banget loh sama Bakpia premiumnya itu ya. Nanti sabar nanti akan kita bahas di situ. Ya, Mbak Sevi, aku pingin ini dulu dong buat kawan Simbok semuanya yang mungkin kan masih belum tahu ya. Bakpia Citra pasti tahu, tapi Mbak Sevinya kan selama ini ada di Di belakang. belakang layar. Di belakang layar ya, masih Di dapur. penasaran. Di dapur. Muplak adonan. Cerita dulu dong, Mbak Sevi ini dulu awalnya gimana kok sampai pada akhirnya terjun langsung, atau mungkin dulu ada pengalaman apa gitu kok bisa tertarik ke Bakpia atau ke pusat oleh-oleh ini? Oke, dulunya emang saya kan lahir di Kampung Patok. Udah tahu kan Bakpia itu emang asalnya dari Patok. Dari itu kampung. Kalau sekarang itu memang satu kampung semua orang bikin bakpia. Nah, kalau dulu sih zaman ibu saya emang belum banyak yang bikin. Nah, saya lahir di sana, jadi kayak lahir udah di ovenan gitu lahirnya. Brojol udah di Waktu lahir tuh udah baunya enggak juga ini ya, sih. bakpia Itu gitu kayak ya? tahun 80-an itu bakpia baru berkembang di sana, dan ibu saya emang bikin bakpia dulu di sana kan. Nah, udah gitu tahun itu tuh lagi tahun 80 sih masih kayak ke pasar-pasar gitu ya, masih belum booming. Tahun 90-an tuh baru kayak banyak wisatawan ke Jogja, dan akhirnya bakpia jadi makanan khasnya Jogja tuh tahun sekitar 90-an itu. Nah, di situ tuh kemudian kalau zaman dulu tuh bakpia itu isinya kacang hijau, hanya kacang hijau aja kan. Nah, waktu itu saya lulus, waktu itu masih kuliah, pengen bikin yang macam-macam gitu kayak keju apa, dulu kan memang belum ada. Kalau dulu cuma kacang hijau ya? Hanya kacang hijau sama kumbu hitam zaman dulu. Kumbu hitam. Cuma nggak banyak orang bikin kumbu hitam karena itu memang susah dibikinnya ya. Prosesnya lama. Akhirnya pengen kan bikin, cuma namanya orang tua kan ya udah sih bikin kayak gini aja cukup gitu. Terus kemudian kan prospeknya yang lagi bagus tuh tahun 90-an. Akhirnya saya bikin merek sendiri. Merek sendiri itu Citra ini. Kita bikin, terus ada keju, ada coklat gitu-gitu kan. Terus emang bagus banget sih prospeknya waktu itu. Responnya bagus ya? Responnya Tahun berapa itu bagus. mulai pada akhirnya terjun, oke, aku bikin dengan merek sendiri Bakpia Citra? Itu tahun 2006 saya mulai. 2006 ya? tahun 2006 2006. itu berarti udah berapa lama berarti? 15 tahun tuh ya. Udah hampir 14 tahun 14 ya? tahun. Wow. Udah lama banget sih Bakpia Citra. Itu dulu saya Awalnya di belum mana punya dulu? outlet. Saya belum punya outlet. Saya bikinlah di Patok itu emang. Di Kampung Patok. Masih di saya rumah bikin, ya? di rumah. Cuman saya titipkan ke oleh-oleh. Zaman dulu masih belum banyak kan oleh-oleh, nggak kayak sekarang. Saya titipin, terus kok jalan. Waktu itu modal cuma 600.000. Oh ya? Tahun itu ya, 600.000 2006 udah ya. bisa jadi bisnis ya? 600.000 ini ya? kok seminggu itu kok jadi 2 juta ya gitu kan lah. Lumayan juga nih, udah 2 kali lipat lebih kan. Oh, berarti jalan nih bisnis gitu kan. Ya udah akhirnya diseriusin, bikin segala macam. Terus kemudian emang ada masa stuck sih. Stucknya itu di tahun berapa ya, 2000-an. 2000 kayak 10, 11 itu kan banyak banget merek bakpia di Jogja. Udah mulai menjamur ya? Itu kayaknya banyak Bakpia banget ya? Udah kayak
kalau orang pintar ngomong red ocean. Iya, ngomong benar. red ocean udah kayak yang aduh harga tuh banting-bantingan segala macam kan. Kayaknya udah nggak bagus nih gitu kan. Akhirnya apa nih yang beda gitu kan. Cari-cari resep gimana sih bakpia itu bisa enak banget gitu kan. Dan dikemas dengan apa ya? Kan bakpia tuh kayak ya gitu-gitu aja semua begitu kan. Apa nih yang akan kita jadi lain kayak gitu pengennya ya? yang beda terus yang ada nggak ya beli bakpia tuh kayak prestisnya dapat gitu kan. Akhirnya kita cari-cari resep segala macam tahun 2012 dapatlah nih si bakpia Citra Premium. Oke. Citra Premium tadi bakpia Citra yang biasa gitu kan. Ini yang lebih bedanya di mana ini lagi. Pada kita akhirnya? packagingnya kan kalau dulu bakpia itu pakainya emang dulu banyak kan angka ya. Nah, kita kan memang pakainya nama biar orang notice karena orang kalau angka tuh kayak kebalik-balik yang disebut. Benar banget. Dan orang nggak kadang-kadang notice. warnanya sama semua. Warnanya kuning yang gitu kan. Ininya merah. Ya, Nah kayak itu gitu. kadang-kadang kayak gitu. Akhirnya kita bikin yang beda. Gimana kalau orang nenteng bakpia itu ada prestisnya gitu kan. Jadi kita bikin resep yang enak banget. Pokoknya orang kalau nyicip tuh udah yang kayak yang Oh ini gitu Citra kan. banget nih gitu ya. Ini kan wah ini enak banget nih bakpia gitu kan. Ya udah kita bikin yang enak banget, kita bikin packagingnya yang kayak gini. Ini memang belum berubah ya sampai sekarang dari tahun 2012. Kita tuh ininya yang kayak macam-macamnya gitu kan. Tapi kalau kotaknya kita emang belum akan berubah gitu kan. Malah jadi dia Kita ciri bikin khasnya di sini ya. kita bikin yang warnanya beda sekali dari yang lama. Ini merah marun kita pakainya. Terus packagingnya juga kita bikin kartonnya yang bagusan gitu kan. Paper bag gitu-gitu kan. Terus outletnya juga zaman dulu kalau toko oleh-oleh kan outlet kebuka gitu kan. Terus orang di luar gitu-gitu kan yang beli. Nah, kita bikin outlet yang dia bisa masuk ke dalam terus ber-AC jadi nyaman. Kita bikin yang kayak gitu-gitulah. Oke, jadi 2012. inovasinya ada di situ Ya, di tahun 2012. Dan itu responnya jauh banget berbeda sama yang sebelumnya, yang bakpia yang Citra biasa. Nah itu beda banget. perjalanannya tuh tadi dari 2006 sampai ke 2014. Berarti sekarang udah punya berapa outlet nih? Sekarang ada 4 outlet dan 2 outlet kerjasama. Ada 4, Ya, artinya 4 ada 6 outlet outlet sendiri, ya, ada yang 6. 4 punya sendiri, yang 2 kerjasama Kerjasama ya sama. dengan yang lain. Dan itu semuanya ada di Jogja. Ada di Jogja semua. Wow. Nah, aku masih penasaran banget nih ya Mbak Sevi. Dulu pertama kali pada akhirnya terjun nih ya ke bisnis ya. Pasti kan kalau ke bisnis kan naik turun ya, nggak selalu kita naik. Ya, terus iya. pasti ada masa stucknya tadi udah disebutin juga. Nah sebenarnya siapa sih yang paling menyemangati, yang jadi triggers nih pada akhirnya oke deh aku terjun aja di bisnis gitu. Atau ada momen apa yang pada akhirnya bisa men-triggers bahwa aku akan menekuni ini gitu. Itu emang dari yang awal itu ya yang aku kayak excited banget bahwa kok duit segini bisa jadi segini ya gitu kan. Itu kayak yang oh berarti nih bisa hidup dari sini tuh sebenarnya bisa gitu kan. Tergantung aku harus kayak gimana gitu. Dia tuh, aku seneng banget kata-kata itu. Duit segini bisa jadi segini ya. Semuanya emang kebocuan dulu. Itu bikin semangat. itu kalau udah ada cuan jalan Itu deh semangatnya pasti. jadi wah Bener ada banget. nih duitnya. Terus udah gitu sama ini sih sebenarnya. Ini kalau ngomong serius ya, ngomongin duit. Gak ngomongin duit, ngomong serius tuh Padahal kayak duit itu serius loh. oh, duit serius. Ini ngomongin gini, aku tuh anaknya baperan gitu. Jadi kalau lihat orang susah itu kayak gimana sih gampang sedih gitu loh. Gampang terenyuh gitu ya. Tapi aku nggak ada duit buat nolong gitu. Rasanya tuh yang itu makin sedih banget. Jadi Masa berdosa. Jadi kayak yang aku nih ngapain ya hidup ada orang susah aku kasihan. Cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gara-gara 600.000 jadi 2 juta itu, jadi aku berarti aku bisa dong dapat duit lebih banyak dan aku bisa bantu orang lain. Itu semangat yang Itu apa pada sih ya? saat dari 600 ke 2 juta itu padahal masih dilakukan sendiri ya. Masih sendiri. Belum ada karyawan, Belum maksudnya ada masih karyawan. masak sendiri. Masih sendiri. Masih dirjen lah ya, direktur Ya. ijen. Jadi Semuanya direktur ijen kan gitu iya, ya. Masak gayanya sendiri. kalau lagi ngurus admin gaya gitu kan, ngurus duit. Tapi besokannya kita ke toko oleh-oleh nganter-nganter. itu aja Besokannya udah belanja gitu ya. Jadi itu yang kayak itu semangatnya jadi yang berarti aku bisa jadi apa sih? Ini kayak klise banget ya, cuma aku tuh kayak seneng gitu ngerasa berarti gitu buat orang lain. Bisa ketika bermanfaat ya. bisa melakukan sesuatu, bantuin orang yang Iya. yang emang lagi bener-bener butuh gitu. Nah di situ itu yang aku ini banget karena waktu itu masih sendiri, baru selesai kuliah baru ya masih anak-anak masih Jadi belum ada inilah. kebanggaan tersendiri ya. Kayak gitu kan. Ya kalau udah
nikah punya anak kan aku udah berduit buat anak gitu. Iya, Itu kan tanggung benar, jawab. Nah itu aku masih sendiri jadi kayak yang aku udah berduit terus aku bisa melakukan sesuatu untuk orang lain itu yang buat saya sih itu luar biasa banget Iya, itu. benar. Itu jadi jadi motivasi trigger yang ya, jadi jadi motivasi yang besar. benar-benar besar waktu itu ya.